Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu Mulyani, CGP dari SD Negeri 1 Kanci, Kecamatan Astana Japura. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara tersendiri ini memiliki tujuan pendidikan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, guna mencapai tujuan ini, Ki Hajar Dewantara mengeluarkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana kita sebagai pendidik di depan harus menjadi teladan bagi siswa, di tengah-tengah kita sebagai penyemangat bagi siswa, di belakang kita menjadi pendorong bagi siswa. Jika trilogi ini dilaksanakan semaksimal mungkin, insya Allah perubahan zaman yang terjadi ataupun hambatan-hambatan yang ada di sekitar akan mudah kita atasi. Karena dengan trilogi pendidikan ini, siswa sudah mampu dipenuhi segala kebutuhannya dari kita sebagai pamong pendidikan. Dan yang kedua, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara ini dapat dianalogikan sebagai petani dan bibit-bibit unggul, di mana petani ini adalah pendidik dan bibit unggul ini adalah peserta didik. Nah, jika bibit-bibit unggul ini disemaikan lalu diberi kebutuhannya secara maksimal seperti pupuknya, airnya maupun cahaya mataharinya oleh petani, maka bibit unggul ini akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Tetapi jika petani ini tidak memenuhi kebutuhan bibit unggul ini, walaupun dia berasal dari bibit yang unggul, maka belum tentu tanaman ini akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik di sekolah. Baik itu karena setiap peserta didik ini berbeda ya, tidak sama, karena individu itu unik sifatnya. Ya, ada yang memiliki gaya belajar yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Jadi guru harus semaksimal mungkin menjadi pamong bagi mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga menghasilkan siswa yang unggul, berkualitas. Yang ketiga adalah apa yang akan Anda lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar terwujud. Nah, saya selaku pendidik akan terus berkolaborasi dengan orang tua siswa, pihak sekolah maupun kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua warga sekolah lainnya agar mendapatkan dukungan dalam proses pembelajaran atau kegiatan sekolah, sehingga tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini dapat tercapai dengan maksimal. Dan tentunya siswa akan mendapatkan semua kebutuhannya sesuai dengan karakteristik, gaya belajar, dan sebagainya, sehingga siswa dapat menghadapi berbagai perubahan yang ada pada zaman ini dengan maksimal. Jadi bisa menyaring hal-hal positif dan negatifnya. Lalu yang keempat, dari konsep KHD tersebut, mana yang sudah Anda terapkan? Tentu trilogi pendidikan ini sudah saya terapkan, hanya saja belum terlalu maksimal karena tentu ada beberapa faktor yang menghambat. Nah, dengan kegiatan CGP ini, saya berharap hambatan-hambatan ini bisa saya lewati, sehingga pemikiran atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini dapat saya laksanakan dengan maksimal, sehingga tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini dapat tercapai secara maksimal juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.